Halo, bersama Tiander dan ini Redmi 5 Plus Vince. Kali ini saya akan membahas kasus hang logo. Nah, untuk kasus hang logo ini sendiri sebenarnya sudah sering saya bahas ya teman-teman. Tapi berhubung link server yang pernah saya bagikan untuk konten Redmi 5 Plus ini sudah disuspend, jadi tidak ada salahnya saya bahas kembali dengan link yang baru ya. Ya, tapi ini logonya restart ya teman-teman. Jadi setahu saya kalau dinyalakan cuma hang logo saja, tidak merestart. Coba saya cek dulu kondisinya. Oh, ini dia ternyata teman-teman penyebabnya. Soket baterainya sepertinya ya sengaja dilepas. Ya, karena kalau tidak dilepas bakalan hang logo dan menguras baterai ya. Ya, sampai di sini kelihatannya seperti HP normal, dicas muncul indikator baterai ya. Sekarang saya coba nyalakan bagaimana hasilnya. Nah, sampai di sini saja sebenarnya ini sudah tidak wajar teman-teman, loadingnya sudah terlalu lama ya. Belum lagi setahu saya kalau dia mesti loading Android. Ini baru logo Mi saja sudah sangat lama. Ya. Mati. Apa yang terjadi? Muncul Mi lagi. Nah, ini dia baru muncul loading Androidnya teman-teman. Luar biasa sangat lama ya. Ya, ini bahkan sudah saya percepat teman-teman, ternyata masih tetap loading Android saja ya. Jadi saya pikir ini pembuktiannya sudah cukup. Fix ini hang logo ya. Nah, ini juga saya tunjukkan bautnya ini masih disegel ya. Artinya belum pernah dioprek sama sekali. Baru saya yang membongkar HP ini. Saya mau coba selamatkan segelnya dulu, barangkali masih bisa dilepas. Iya, ternyata segelnya rusak teman-teman. Oke, langsung saja saya lepas baut-bautnya. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya kenapa tidak coba diprogram ulang dulu. Nah, di sini kebalikan ya teman-teman.
saya akan mengecek produk EMCP yang digunakan. Karena dari pengalaman yang saya temui, kalau MCP-nya menggunakan produk Hynix, biasanya lifetime-nya sudah urgen. Ya, di sini saya coba cek, benar sekali teman-teman. Di sini ternyata EMCP yang dipakai itu produk Hynix ya. Jadi menurut saya ini fix, pasti sudah urgen masa hidupnya atau masa pakainya ya. Ini pengalaman saja, karena masa pakai Hynix itu lebih singkat dibanding Samsung, Micron, Toshiba, SanDisk, dan mungkin EMCP lainnya ya. Iya, sebelum EMCP-nya diangkat, teman-teman jangan lupa untuk melepas kaleng IC powernya ini ya. Kenapa? Karena IC power ini ada pendinginnya teman-teman. Jadi kalau kita panasi IC EMCP kemudian merembet panasnya sampai ke IC power, bahkan mungkin lunak ya, kakinya bisa tertekan dan akibatnya IC powernya jadi short ya. Jadi seperti itu, pada saat kita mau angkat IC EMCP-nya ini, pastikan kaleng IC powernya juga dilepas. Saya berbagi trik ini karena saya pernah alami begitu saya ganti IC EMCP, kenapa HP-nya jadi short. Ternyata IC powernya itu kepanasan teman-teman, jadi kakinya itu lunak, tertekan sama pendinginnya ya. Dan seperti biasa, blower yang saya pakai merek Quick 2008 dengan setelan angin 50 dan panas 450 derajat Celcius. Iya, IC EMCP-nya sudah saya cabut. Kita lanjut lagi proses pembersihan sisa-sisa kaki EMCP-nya. Dan di sini IC EMCP-nya saya bersihkan, kemudian langsung saya cetak ya. Nah, ini saya pikir kaki-kaki IC-nya sudah pas ya, sudah bagus. Sekarang kita coba identifikasi IC EMCP-nya menggunakan adapter. Dan tool yang saya gunakan untuk mendeteksi IC EMCP-nya ini tentu saja UV box ya. Saya setting dulu, atau saya pakai soket 221 ya. Ini dia BGA 221. Oh ya, ini namanya adapter IC frame ya, untuk EMCP atau MMC. Berikut kita buka UV eMMC toolbox.
dan kita klik Identify eMMC. Ya, ini saya pastikan memang punya Realme 5 Plus ya teman-teman. Kita lanjut lagi backup area security-nya, modem 1, modem 2, bisa ditambahkan dengan FSG atau modem kalau teman-teman mau. Tapi di sini saya cukup 3 saja ya. Ya, proses backup security-nya sudah selesai. Ini dia hasil backupannya. Berikut yang mau saya backup yaitu DAM 32 MB, juga RPMB-nya ini juga saya centang teman-teman. Ya, kalau eMCP ciri-ciri urgen itu teman-teman jangan terlalu besar backup DAM-nya ya, bisa-bisa eMCP-nya malah rusak. Ini 32 MB saja mau saya backup. Nah, lihat teman-teman, ini sudah error. Hati-hati, jangan terlalu sering dipaksa, bahaya ya. Jadi cukup saja sampai di situ. Atau kalau bisa saya sarankan sambil centang direct ISP-nya teman-teman, supaya lebih terjamin ya. Pelan tapi pasti. Ingat, jangan diulang-ulang karena bisa-bisa eMCP-nya bakalan rusak ya. Ya, setahu saya kalau kita identify eMCP yang sudah urgen, langsung keluar ya status urgennya di bagian bawah log device-nya, tapi di sini tidak keluar. Sekarang saya coba cek menggunakan health report. Kita lihat apakah benar urgen. Ya, masih belum terdeteksi teman-teman. Saya heran apakah ini bug di UV yang terbaru. Jadi kita harus betul-betul pastikan apakah IC eMCP ini urgen. Saya juga menggunakan UV yang lama, tapi untuk mengaksesnya teman-teman jangan lupa mundurkan tahunnya ya. Di sini saya mundurkan ke tahun 2020 bulan Desember. Ya, tentu saja di sini fiturnya masih kurang memadai, tapi setidaknya bisa jadikan perbandingan ya. Oke, langsung saja saya centang dulu direct ISP-nya, kemudian kita identify eMMC-nya. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Aneh kan? Kalau menggunakan tool UV versi baru tidak nampak urgennya, tapi di sini ternyata status urgennya langsung keluar ya. Jadi kembali lagi ke hasil DAM yang tadi error, tidak apa-apa teman-teman ya. Kita cukup sampai di sini saja, jangan dipaksa. Walaupun yang tersiap cuma 6 MB, tidak masalah. Kita langsung saja erase eMCP-nya karena ini sudah pasti urgen ya. Selanjutnya kita factory erase eMMC-nya atau factory reset. Oke, kalau sudah done, kita write-kan extension CSD punya Asus 4 ya. Ini dia. Kita langsung saja drag ke kolom extension CSD-nya. Dan kita cukup klik write. Ya, prosesnya sudah selesai. Sebentar saja ya. Kita lanjut identify eMMC sekali lagi dan kita lihat hasil repartisinya teman-teman. Ini sudah sukses, status urgennya sudah hilang ya. Kalau teman-teman tidak percaya, kita smart health lagi, lihat kondisi eMMC nya seperti apa. Nah, lihat statusnya device lifetime sudah normal kembali.
dan lifetime SLC dan MLC nya juga 0 ya. Nah, kalian sudah bisa uncheck direct ISP nya karena ini sudah aman ya. Bisa identify device sekali lagi, dan sudah bisa kita isi DAM nya. Nah, kita juga bisa kembali ke UV eMMC toolbox yang baru. Tentu saja tahunnya kita kembalikan ke tahun yang sekarang ya. Ya, identify eMMC. Nah, ini sudah pasti kosong ya. Posisi eMMC sekarang bersih. Partition config-nya 0x00 dan sudah ada tanda orange yang artinya ini sudah direpartisi. Sekarang kita tinggal kembalikan backupan DAM-nya teman-teman. Mulai dari boot 1, boot 2, RPMB bisa kalian masukkan jika kalian backup, dan terakhir user area 32 MB. Tentu saja tadi yang sukses cuma terbaca 6 MB ya. Ini tidak perlu teman-teman extension CSD nya karena tadi kita sudah isi dengan punya Asus 4 ya. Dan kita klik write. Dan tentu saja ada pertanyaan dari teman-teman teknisi, kenapa tidak menggunakan fasilitas repartisi yang disediakan UV. Ya, saya juga pernah gunakan, tapi saya lebih suka metode write extension CSD punya Asus teman-teman ya, karena menurut saya lebih awet. Dan di sini kita lihat hasil backup DAM-nya sudah terisi seperti ini ya. Dan saya juga mau mengingatkan bahwa proses repartisi itu cukup sekali saja teman-teman, dan berlaku hanya untuk eMMC produk Hynix. Karena Redmi 5 Plus ini menggunakan chipset Qualcomm, kita set ke Qualcomm supaya partition config-nya juga berubah menjadi 0x38 ya. Ini sudah aturannya, ini dia 0x38. Oke, saya pikir ini sudah cukup, dan eMCP nya sudah siap kita pasang kembali. Oke, pemasangan eMCP nya sudah selesai. Saya pikir ini sudah cukup. Jangan lupa kita bersihkan teman-teman supaya kelihatan rapi ya. Jadi kalau kondisi mesinnya rapi seperti ini, bersih, mungkin teknisi lain tidak akan menyangka ini bekas garapan kita ya. Oke, sekarang waktunya kita proses program ulang atau flashing ulang, tentu saja menggunakan kabel USB dan UV Android Toolbox ya. Dan untuk test pointnya supaya bisa masuk ke mode ideal ya, teman-teman bisa hubungkan kedua titik ini. Jadi disoutkan kemudian colok USB. Oke, sekarang kita buka UV Android Toolbox.
kita klik tab welcome, kemudian pilih brand Xiaomi. Selanjutnya model kita isi Redmi 5 Plus. Dan tentu saja syaratnya harus ada firmware-nya ya teman-teman. Jadi silakan isi firmware-nya. Kalau teman-teman mau pakai firmware-nya sudah saya sediakan di kolom deskripsi ya. Nah, di sini pilih sembarang firmware, yang penting bisa dipakai untuk identify device. Nah, untuk Redmi 5 Plus ini sebenarnya ada dua macam model ya teman-teman. Jadi ada yang bundle, biasanya itu punya garansi distributor, kodenya itu MEE7 teman-teman. Sedangkan yang garansi resmi biasanya MEG7 ya, atau MEG7. Itu firmware-nya biasanya cocok jika kita pakai versi berapa saja ya. Tapi kalau kalian menemukan yang bundle, bisa menggunakan firmware khusus untuk MEE7. Nah, di sini saya hubungkan kedua titiknya, kemudian colok USB. Sini sudah terdetek port 9008 ya. Dan kita tinggal klik identify device untuk memastikan apakah pemasangan eMCP-nya sudah pas atau belum. Sekaligus kita bisa tinggal masukkan backupan security-nya ya. Ini sudah pas menurut saya. Dan saya akan kembalikan security-nya untuk modem 1 dan modem 2. Nah, di sini untuk modem 1 dan modem 2-nya teman-teman bisa langsung tarik atau drag. Kemudian tinggal lanjutkan dengan mengklik write. Nah, di sini proses write security sudah selesai dan sekarang kita klik kembali firmware-nya. Nah, saya menggunakan firmware global ya teman-teman. Dan pastikan juga setiap itemnya ini tercentang, jangan sampai ada yang kelewatan. Dan sebelum kita klik flash, pastikan ini reboot after flash kita uncheck supaya tidak merestart HP-nya ya. Karena kita akan akhiri dengan proses clear FRP. Setelah itu kita klik flash. Iya, proses flashing sudah selesai teman-teman. Kita bisa identify device sekali lagi. Oke, kita lanjut klik special task. Dan kita klik lagi clear FRP log. Ya, FRP-nya ini sudah pasti clear ya teman-teman, atau bersih. Dan kita sudah bisa cabut kabel USB. Selanjutnya kita coba tes nyalakan hasilnya seperti apa. Iya, sudah berhasil teman-teman. Ini dia firmware MIUI 10. Oke, di sini untuk introduce-nya saya setting dulu, saya percepat ya. Karena di sini tidak ada yang terlalu penting. Dan tadi kita juga sudah lakukan clear FRP log, yang artinya akun Gmail-nya ini sudah kita bersihkan juga ya.
Nah, ini dia sudah masuk ke menu utama teman-teman. Jadi fix ini sudah down ya. Sekarang kita coba cek emailnya apakah bagus atau tidak. Iya, mantap. Emailnya normal ya teman-teman. Nah, di sini saya pastikan dulu emailnya ini sama seperti yang ada di stikernya ini. Iya, saya pastikan emailnya sama teman-teman. Nah, di sini yang saya perhatikan akhirannya ini sama ya, 4 angka di belakangnya. Nah, ini dia spesifikasi perangkatnya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat nama perangkat Redmi, nomor model Redmi 5 Plus, nama model MEG7, RAM 4GB dan penyimpanan internal 64GB. Oke, jadi seperti itu dia pengerjaan dari stuk logo atau hang logo teman-teman ya. Untuk kasus Redmi 5 Plus, dari pengerjaannya tadi repartisi eMMC. Dan mungkin juga ada yang bertanya, kalau eMMC atau eMCP sudah direpartisi awetkah? Ya, sebenarnya bergantung pemakaian juga teman-teman ya. Saya punya HP Asus Max Pro M1 sudah berjalan hampir 2 tahun aman-aman saja. Nah, ini dia eMCP produk Skyhynix yang tadi urgen ya. Setelah direpartisi, sekarang sudah bisa digunakan kembali. Oke teman-teman, berhubung kasusnya sudah selesai, saya Tiander pamit undur diri dan kita bertemu kembali di lain kesempatan.